Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada Dadang Suara Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tema sentralnya adalah dinamika pemerintahan Kota Jakarta pasca pemerintahan Ibu Kota Negara dan tantangan inovatif menuju kota mandiri. Ini adalah seri persiapan Jakarta nanti ke depan. Pada kali ini kita akan berbicara tentang model pemerintahan Kota Jakarta pasca pemerintahan Ibu Kota Negara. Pemirsa, bahwa perpindahan Ibu Kota Negara direncanakan akan dilaksanakan tahun 2024. Nah, permasalahannya apakah kita siap? Apakah nanti siap perpindahan ke Ibu Kota Negara dalam arti ke Kalimantan Timur? Lalu bagaimana persiapan Jakarta? Nah, kita akan membahas kali ini adalah bagaimana persiapan dari sisi Kota Jakarta mengantisipasi perpindahan ke sana. Perpindahan ke Kalimantan Timur. Nah, perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu merupakan keputusan monumental dan ini adalah keputusan politik. Nah, kemudian perpindahan tadi akan menimbulkan peristiwa bersejarah yang besar dampaknya pada Jakarta. Ditinggalkan itu Jakarta siap tidak? Nah, ini akan menimbulkan apakah ini akan berdampak kepada skala besar dari pemerintah, dari Kota Jakarta itu sendiri. Dampak besarnya lainnya adalah nanti adalah struktur pemerintahan, manajemen pemerintahan, dinamika sosial, ekonomi, dan infrastruktur dari Kota Jakarta. Ini harus dipersiapkan, diantisipasi oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah Jakarta itu sendiri. Yang ketiga, Jakarta selama ini telah lebih dari 50 tahun menjadi ibu kota negara. Nah, bagaimana persiapannya? Apakah akan berpindah tadi akan menimbulkan lubang-lubang besar pada pemerintahan kota Jakarta itu sendiri? Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, kalau kita lihat perpindahan ibu kota tadi, ini sejak tahun 49 Jakarta itu sudah menjadi pusat pemerintahan. Baik dari sisi ekonomi, budaya, daripada negara itu Indonesia sendiri. Ini sangat besar dampaknya. Sejak tahun 1949 telah menjadi ibu kota negara. Nah, kemudian Jakarta itu mempunyai penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Kepadatan penduduknya tinggi, sangat tinggi. Tantangan pembangunan dan fiskalnya juga sangat besar. Jakarta adalah kota besar di Indonesia yang merupakan dengan skala besar dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Nah, ini akan menjadi masalah itu sendiri. Nah, kemudian perpindahan ibu kota ini memang salah satu tujuannya adalah pemetaan pembangunan. Tapi akan berdampak kepada pemetaan pembangunan di Jakarta itu sendiri, lalu akan mengurangi daya saing ekonomi, kemudian termasuk juga beban fiskal daripada pemerintah pusat itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini akan sangat terbebani. Dan ini semua harus diantisipasi baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Apa langkah yang perlu dilaksanakan? Kan begitu kira-kira. Itu yang nanti akan ini akan kita bahas. Jadi kalau kita lihat dinamika pemerintahan pasca perpindahan itu akan menyebabkan pada struktur pemerintahan nanti yang baru. Jadi adaptasi dengan kebutuhan kota baru sebagai pusat pemerintahan pasti akan mengalami perubahan bentuk di sini. Nah, di sini yang pertama adalah bagaimana adaptasi dengan kebutuhan kota baru. Dan kemudian kedua, administratif pemerintahan di kota baru itu akan menjadi masalah. Sebagaimana kita tahu di dalam pemerintahan bidang keilmuan itu 4. Yang pertama adalah dalam administratif pemerintahan, yang kedua hukum, yang ketiga pelayanan publik, yang keempat politik. Dengan perpindahan ini akan menyebabkan pada seluruh lini ini akan bermasalah. Nah, kita fokus pada administratif pemerintahan. Otomatis administratif pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan itu akan berdampak. Nah, itu akan berdampak apakah Jakarta akan makin efisien atau makin efektif. Ini yang perlu diantisipasi. Jadi sebagaimana kita ketahui nanti itu akan menjadi masalah ya, pemirsa. Nah, kemudian perubahan politik. Perubahan politik ini akan berdampak juga terhadap Jakarta itu sendiri. Jadi keputusan politik itu akan berdampak kepada mendukung pemetaan pembangunan, akan pada beban fiskal, lalu kemudian juga daya saing ekonomi. Nah, ini akan kita bahas nanti pada sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat perubahan struktur pemerintahan itu sendiri, itu akan menjadi masalah.
Saat ini adalah daerah khusus ibu kota, Jakarta. Nah, dengan daerah khusus ibu kotanya hilang karena akan pindah, nah itu menjadi apa kira-kira model pemerintahan di Jakarta itu sendiri? Nah, ini yang harus diperantisipasi. Pertama adalah apa daerah otonomi khususnya itu apa? Namun kemudian kedua, daerah pemerintah provinsi DKI Jakarta itu kan akan memiliki kewenangan yang sangat luas. Jadi dalam mengelola pemerintahan, pembangunan segala macam. Undang-Undang 32 yang diperbaiki dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 diperbaiki dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan tugas pemerintah daerah itu cuma satu, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan pada masyarakat dia punya 3 fungsi. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana peningkatan daya saing ekonomi masyarakat. Nah, ini yang akan berubah. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian juga meningkatnya kompetensi. Kompetensi ini dalam menjalankan pemerintahan tuntutannya akan semakin besar. Dengan berpindahnya tadi akan menjadi masalah. Nah, yang bermasalah utama nanti adalah masalah administratif. Nah, bagaimana kebijakan administratif yang akan dilaksanakan? Kebijakan tadi perlu disesuaikan dengan struktur pemerintahan. Karena pemerintahannya sudah berubah. Administratifnya pun harus berubah. Kemudian pembagian tugas kewenangan itu baru akan dilakukan jika diharapkan adalah dengan adanya perubahan tadi, maka menjadi lebih efisien atau lebih menjadi efektif. Nah, berdampak berikutnya lagi adalah bagaimana proses kerja, bagaimana prosedur operasionalnya. Ini akan diharapkan dalam rangka pemerintahan, bidang administratif pemerintahannya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana model pemerintahan pasca perpindahan ekonomi, perpindahan ibu kota. Nah, Undang-Undang 32 itu mengamanat Undang-Undang 3 2022 bahwa ibu kota negara menetapkan bahwa Jakarta akan berubah menjadi daerah otonomi khusus. Sama dengan Papua dan Aceh sebetulnya gitu. Nah, bagaimana model daripada otonomi khusus itu? Itu yang kita perlu perdalam lagi. Model pemerintahan yang harus inovatif, terus adaptif. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengakomodir kebutuhan daripada model-model tadi. Nah, model pemerintahan yang dapat dilakukan di pemerintah kota Jakarta nanti adalah model pemerintahan yang disebut pemerintahan hybrid atau itu hybrid. Nah, model hybrid ini sebetulnya gabungan dari sentralisasi, desentralisasi, dan federalisasi. Dia gabungan. Nanti bentuknya dalam bentuk hybrid tadi bisa dalam bentuk pemerintahan otonomi khusus. Tapi seperti apa otonomi khusus? Kalau kita perhatikan model pemerintahan sentralistik itu, model pemerintahan tadi ditempatkan sebagai pemerintah sebagai pemegang kuat. Kemudian model ini diterapkan di Indonesia sejak masa penjajahan zaman Belanda itu sentralistik. Kelemahannya di sini adalah otonomi daerah menjadi kurang. Kita berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi Mei 2008. Di situ bagus banyak dilaksanakan oleh Amerika. Ini memberi kewenangan kepada daerah. Muncullah otonomi daerah, sebetulnya otonomi daerah. Termasuk jadi nanti otonomi daerah itu ada pusat, ada daerah, pemerintah itu ada pusat, daerah, dan desa. Ini semua otonomi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah model pemerintahan federal. Ini ditetapkan antara lain di Amerika. Model ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Baru pemerintah pusat memberikan bagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Nah, dengan model pemerintahan hybrid, kelebihannya itu apa? Memberikan otonomi yang luas bagi daerah. Tetap menjaga koordinasi dan integrasi dengan pemerintah pusat. Nah, ini yang penting nanti, koordinasi dan integrasi dengan pemerintah pusat. Jadi dengan pemerintahan hybrid, maka keputusan dapat lebih cepat, lalu kemudian lebih transparan, lebih akuntabilitas, lebih tarif. Tarif itu konsep dalam ajas pemerintahan itu tarif. Tarif itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, dan partisipatif. Nah, model pemerintahan tadi bisa dilakukan di Indonesia. Di kita. Kenapa? Pasal 18 ya, Undang-Undang Dasar Negara mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk republik. Pasal 18 ayat 2 mengatur bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota. Dan tiap provinsi kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Negara Dasar itu mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut ajas otonomi dan tugas pembantuan. Pemirsa, bahwa model ini di Jakarta dapat diterapkan. Kenapa? Karena ini akan
mungkin salah satu masukan akan lebih bermanfaat karena dia lebih memberikan otonomi kepada daerah itu sendiri, kepada Jakarta itu sendiri. Jadi dengan tadi maka otonomi daerah, maka pemerintah kota Jakarta itu bisa bersifat konkuren pendidikan, kemudian bersifat otonomi khusus seperti untuk penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan sumber transportasi. Nah, di sini yang diperlukan adalah dukungan dari pemerintah pusat itu sendiri. Jadi pemerintah daerah perlu menyusun rencana strategis pembangunan yang jelas. Kemudian perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Karena kalau dilibatkan masyarakat, maka pemerintahnya akan lebih kuat. Nah, dampak positifnya, Jakarta dapat lebih cepat berkembang karena memiliki kewenangan yang luas, kualitas pelayanan publik Jakarta dapat ditingkatkan, partisipasi masyarakat dalam perangkat pembangunan bisa lebih optimal. Dampak negatifnya yang perlu diantisipasi adalah adanya potensi terjadinya KKN di pemerintahan daerah. Potensi ini akan menyebabkan banyak ketimpangan antara daerah dengan daerah lain. Nah, kemudian terjadinya potensi konflik sosial. Sebagai kesimpulan pemerintah, ya pemirsa sekalian, maka dalam rangka mengantisipasi perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Jakarta perlu mempersiapkan diri. Salah satu persiapannya bentuknya adalah model pemerintahan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan melaksanakan mekanisme otonomi khusus yang dalam hal ini dikenal dengan mekanisme hybrid. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Semoga yang kita diskusikan dapat bermanfaat, menambah nilai ibadah bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.